Alhamdulillah, kegembiraan kita adalah kegembiraan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan tidak diutus kecuali sebagai rahmatul lil alamin. Majelis kita ini, majelis ini adalah tempat untuk kita mengkaji, mempelajari, mengenal sejarah manusia yang diutus oleh Allah kecuali sebagai rahmatul lil alamin. Apabila bisa mengkaji dan mempelajari, niscaya tertanam hati kita rasa rahmat, tertanam hati kita rasa kekuatan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Kalau pian mau cerita tentang ini, tiap hari pasti mendengarkan. Ulun hendak menjelaskan apa yang Nabi suruh buat kalian. Kekanakan nih jan Nabi, ajari, lajari, bujur-bujur, taruh di pondok, tempat-tempat agama, taruh di situ, pelajaran di situ anak-anak kita. Karena ini aset, saham kita. Bagaimana nanti kita di akhirat? Alhamdulillah di sini ada para pondok, tahfiz, segala macam. Syukur. Kayak apa zaman dahulu? Hendak mengaji bian tuh, pakai lampu apa? Lampu duduk. Belum zamannya Nabi sih. Lampu duduk yang zaman baru-baru ini kemarin. Wah ini ternyaman. Hendak mengaji lampu katik ya. Katik lampu pecahan bagaimana? Nyaman bener. Guringnya nyaman. Di pondok wah ini lengkap, wah ini. Nggak cari apa biar? Kurang apa masih? Dibikin nyaman sama pengasuh pondok, biar hidup anak biar nggak pusing. Kayak apa anak ulung goreng kayak apa makannya? Sudah setiap hari sudah. Ulun hajak bikin pesantren kilat, pinik kepala. Kada kawak guring, malam tuh takut keluar ke anak-anak, anaknya orang nih. Menjaga amanat nih binik. Hendak keluar setumat pengajian, aduh kekanakan pula. Dikira nyaman mengasuh. Syukur-syukur ada yang mau hakun, mau bangun pondok, hakun, alhamdulillah syukur biar. Ulun hajak 5 hari kada sanggup. Ya Allah, panas kepala. Macamnya kekanakan ada. Jar Nabi didik anak kita, didik bujur-bujur. Ada tempat ngaji, taruh di tempat ngaji. Masa biar sehari kada sanggup kah? Berapa jam buat anak kita tuh untuk tempat-tempat yang baik. Ujar Imam Ali, tempat kita ini di dunia tempatnya orang beramal soleh. Jangan hidup nyaman di dunia. Kita nih hendak apa jar orang leh mengkatam kah apa kah? Kalau menanam padi itu nanam leh. Kalau mengkatam tuh panen kah? Nyaman bener. Jangan mengharap balasan di dunia ini. Kena ya Allah imba sholat. Mudahan doa ulun terkabul. Mudahan toko rame payuannya. Imba selesai sholat berdoa, boleh ke tokonya kada laku. Bebjer, ulun 5 waktu sholat. Wah, adan yang sudah dilanggar. Imba sholat ulun berdoa, mudahan sugi dunia. Kada sugi-sugi baik. Lihati dulu apakah ada yang salah dengan wudhu kita, apakah ada salah dengan sholat kita, apakah ada salah yang diperbuat oleh kita, baju kita mungkin suci atau kadanya, kada tahu. Kita perhatikan satu persatu. Kita perhatikan yang kecil, jangan memperhatikan yang kanan dahulu. Dalam segi kecil dahulu. Masa biar langsung baca Al-Quran, kada baca Iqra dulu belajar kah? Hendak berjalan kekanakan masih merangkak dahulu, lapah kucuk-kucuk dulu.
gugur pulang. Begitulah hidup manusia. Imbah sholat ulun berdoa kada takabul. Sudah mikirkan dunia pikiran yang bujur bebai. Kadang ada orang sholat nih, Allahu Akbar, ada telepon, kletang, waktu sholat nih orangnya, hadangi dulu aja, ulun sholat dulu aja, langsung lanjut sholatnya merukuk dulu. Hah? Imbah assalamualaikum, waalaikumsalam, ulangi, batal pian tadi, kenapa? Pian mengangkat telepon, hadangi dulu aja, ulun sholat nih, kurang serokat bertentung aja. Kadang nih imam nih nyaman imamnya, rasa imam Madinah nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Jangan makmum nyamannya rasa di Madinah. Makanya dilanggar di masjid itu ada tulisan silan, tahu silan? Matikan HP atau diamkan HP. Imbah nyaman kayak rasa imam di Madinah, bunyi HP, jar imam jar ini lagu bahari jar, nyaman bener ini lagu uang tiap hari jar. Kada apa pikiran ke lagu langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dari nyamannya lagu bahari dari imam. Hati-hati, ketawa ya, awas locot tuh berontak. Begitu kita menghadap kepada Allah aja masih ingat sama apa? Dunia. Bini menghadang jar, ya Allah, seperti ya Allah. Imnya telawas, bini memampukan. Menghadap ke Allah hanya cuma berapa menit saja menghadap kita. Kayak apa kalau pian seharian penuh disuruh menghadap terus, sanggup ya? Ini perjuangan termasuk perjuangan Nabi Muhammad dari 50 sampai ke 5. Wah ini kurang apa pian? Ini adalah bentuk cintanya Nabi Muhammad kepada pian. Nabi Muhammad memohon untuk siapa? Untuk pian, karena Nabi Muhammad tahu bahwasanya kada sanggup nanti umatnya. 5 aja kadang meringankan, anggap remeh. Kena barang jar. Hanyar adan jar. Bagaimana? Kita harus ada athar, ada bekas. Bagaimana pian mau menyenangi Habibuna Muhammad? Bayidu wajhan nabiyukum bisalihi a'malikum. Cerahkan wajah Nabi kalian dengan bagusnya amal perbuatan kalian. Berapa menit? Jam? Baru jar nyaman ya. Ulun aslinya umat kada ya Allah. Kena takut disariki kalau telat juga. Alhamdulillah, maka dari itu kita didik anak-anak kita. Jangan Nabi Muhammad didik sebaik-baiknya anak kita, taruh di pondok pesantren. Cari yang guru yang bagus, yang tepat. Di sini mumpung ada barak, ikuti Habib Ali bin Muhammad Al-Husaini ketika mau masih alum-alumnya. Dia tuh belajar di guru sekeliling kampungnya dahulu. Baru beliau itu belajar keluar terus menerus. Mudah-mudahan guru Iqra, guru Al-Quran, seberatan guru, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, hajatnya terkabul pian. Mudah-mudahan guru emak perjuangannya luar biasa, siapa yang hakun tiap sore mengajari, mudahan panjang umur.
Allah, ini ulun saja bisa membaca ini gara-gara perjuangan guru Iqra, guru Al-Quran, semuanya. Subhanallah ya, sangat luar biasa. Tanpa mengeluh guru kita, sakit tetap berjalan. Hormati. Sampai-sampai Nabi pesan begitu kepada untuk anak-anak kita mendidik dengan ajaran-ajaran yang baik, ajaran agama Islam yang baik. Di Hadramut itu pernah terjadi ketika itu ada beberapa belas dari orang non muslim hendak di Hadramut itu hendak ke Hadramut pengen mengetahui sejarah-sejarah Islam, sejarah Islam, dipelajari, diteliti bangunan-bangunannya sampai bangunan Menara Al-Muhdar tidak salah itu bukan dari semen, dari tanah liat, dari tanah. Sanggup yang berapa belas meter 30 meter, bukan semen. Kuatkah di sini? Tahan tak? Kalau di sini ya apa biar subhanallah, orang bahari dulu kalau bangun-bangun dasar tahan, bujur-bujur tahan dengan penuh keikhlasan beliau itu. Kada ada semen sedikit pun. Jadi tetap ini Ustaz Abdurrahman ini alumninya 30 meter tanpa semen. Semen apakah sini? Tidak tahu juga. Berak sini semen, kada ada semen tuh. Tanah liat apa? Subhanallah. Jadi juga sampai sekarang tahan. Ya apa biar? Meneliti sejarah-sejarah orang non muslim dari barat. Ketika meneliti, akhirnya dia mau bulik ke campnya. Ketika mau bulik naik bus kendaraan, ternyata salah seseorang dari mereka kehilangan dompetnya. Ternyata jatuh di daerah sekitar situ, gugur dompetnya. Ternyata gugur dompet ini. Akhirnya ada anak kecil main-main, anak kecil masih melihat dompet nih, melihat dompet seseorang ini dompetnya gugur, si anaknya mengejar, mengambil dompetnya. Ketika sudah mengambil dompetnya, dikiau sampai jauh. Fulan, sini dompetnya. Fulan, nih dompet yang ketinggalan. Ketika ketinggalan, dijulungin nih sama si anak yang asli Hadramut. Dijulungi ini dompetnya. Kaget. Apa ini? Ini dompet pian gugur tadi. Dilihat, diperiksa. Oke. Bujur dompet dulu nek. Tapi diteliti dalamnya. Bujur kada. Bujur. Isinya pas tanpa kurang sedikit pun tidak ada. Pas masih. Kaget semuanya. Kok bisa pian? Kenapa pian kada mengambil duit ini? Kau aja yang mengambil biari sudah, kada usah dikiau barang. Apa jersey anak? Kami diajarkan oleh guru-guru kami. Kami diajarkan oleh datuk-datuk kami, diajarkan oleh guru-guru kami bahwasanya yang bukan haknya kami tidak boleh mengambil. Nih, lihat didikan orang bahari. Orang-orang sekarang lihat didikannya, kalau memang bujur taruh dalam agama benar anak kita dalam agama Islam. Kami tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Dijulungi, kaget seberatan nih. Kalau di negara kami kelihatan dompet ini haja, umat ada sadigiau barang, ambil dalamnya haja, dompetnya buang. Sini ngawak juga kah? Nah, ketawa-ketawa juga. Subhanallah. Kaget semuanya. Siapa guru pian? Akhirnya pergi ke gurunya. Tidak salah gurunya Al-Habib Umar bin Hafid. Nah, akhirnya diantarkan bahwasanya ini guru kami di sini. Akhirnya rombongannya tur yang meneliti sejarah Islam datang ke tempat guru. Ketika datang bahwasanya kenapa kok bisa anak kecil haja yang bukan haknya menanamkan dalam pikirannya, dalam hatinya bahwasanya bukan haknya tidak boleh mengambil. Dan semuanya rata-rata jujur semua, berbanding ini dompet pian kada ada ngambil sedikit pun, tidak ada apa-apa.
dijelaskan oleh Al-Habib bahwasanya di agama Islam ini tidak boleh mengambil yang bukan haknya, dan harus menanamkan dari sejak dini ajaran-ajaran agama Islam kepada anak-anak kita. Kaget semuanya. Allah, si rombongan ini semuanya kaget. Akhirnya apa? Tuntun kami untuk masuk agama Islam. Tuntun kami untuk masuk agama Islam. Hanya gara-gara anak kecil aja. Anak kecil aja kalau kita tanamkan, anak kita bisa berdakwah dalam segi apapun. Cuma gara-gara anak kecil aja bisa bikin orang ini, rombongan ini Islam seberataan. Kayak apa ya? Kalau pian hakun untuk menaruh dalam benak anak-anak kita nih ajaran agama Islam sebenarnya. Mungkin kita kada baik, mungkin mudah-mudahan anak kita baik. Kan begitu. Sahabat Nabi sangat luar biasa, banyak yang jelas umat, jelasin macam-macam. Kalau pian pengen sejarah, baca Maulid Tibai. Di sini tentang sejarah. Kalau pian tambah rasa mahabbah, baca Maulid Habsyi. Di situ menanamkan cinta mahabbah terus kepada Habibna Muhammad. Hah? Sampai-sampai nih Allah, pian cari cintanya Allah, bukan surganya Allah. Cari cintanya, pertama kali ada cintanya Allah. Cari ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridho sama pian, cinta sama Allah, pian hendak apa Allah kasih. Ambil hatinya Nabi Muhammad, bikin bahagia Habibna Muhammad. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bikin bahagia Nabi Muhammad selalu. Ketika melihat Nabi kadang sedih, melihat seorang sahabat ini, Allah, melihat seorang sahabat ini Nabi gembira benar. Maka dari itu sahabat ketika Nabi sedih, ketika ada seorang sahabat ini, nah sahabat semua tenang sudah. Allah, alhamdulillah, Nabi insyaallah bakal bahagia lagi nih melihat seorang, siapa namanya? Nuaiman bin Amru bin Ibn Rafa. Nuaiman ini adalah salah satu di zamannya Nabi Muhammad nih. Dia pertama kali adalah suka mabuk, minum minuman keras. Ketika minuman keras ketahuan Nabi, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Aku minuman keras wahai Rasulullah, mau minum minuman yang haram ya Rasulullah. Nabi kalau berurusan dengan Nabi kada marah, tapi kalau berurusan dengan agama Nabi marah, sangat marah. Jadi pecut, apa ya jarang sini nih, cambuk, dicambuk Nuaiman. Tobat Nuaiman, itu ketahuan lagi minuman keras, dicambuk pulang oleh Rasulullah SAW. Tobat pulang. Sampai-sampai para sahabat nih sarik benar seberataan kepada Nuaiman. Sarik benar. Akhirnya sampai-sampai para sahabat bilang apa? Semoga Allah melaknat Nuaiman. Sampai-sampai sahabat sudah kada sanggup lagi. Apa aja Rasulullah? Jangan engkau melaknat si Nuaiman, karena dia masih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sampai-sampai ada beberapa dari mengatakan bahwasanya bukan hanya Nuaiman cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasulnya cinta kepada Nuaiman. Sampai-sampai Nuaiman ini pernah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diajak untuk berdagang. Di mana? Di negeri Syam. Ketika diajak, Nuaiman nih akhirnya Sayyidina Abu Bakar berpandir kepada Rasulullah, berbicara pamitan, wahai Rasulullah, ulun hendak mengajak dua sahabat engkau. Siapa aja Rasulullah? Nuaiman, wahai Rasulullah,
Nuaiman kesan apa? Ya kesan berjalan hiburan barang Nuaiman barang. Karena Nuaiman ini orangnya yang sangat polos, sangat apa adanya, tapi nyusahin. Hah? Bikin ada aja apa yang dilakukannya Nuaiman. Akhirnya kalau begitu Rasulullah mengizinkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa membawa dua sahabatnya, diajaklah ke negeri Syam. Bahwasannya negeri Syam ini kan negeri yang bahwasannya adidaya dahulu, apa bisnis, tempat pasar, pusat-pusatnya berdagang, mencakup berapa negara di situ. Ada Syria, Lebanon, ada banyak. Akhirnya diajak ke negeri Syam. Sampai negeri Syam, Sayyidina Abu Bakar mengutus sebagian orang, bahasa ini kerjaannya bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Akhirnya Nuaiman bertakun. Terus ulun begawi apa? Biar aja kalau terus ulun begawi apa? Jadi Sayyidina Abu Bakar, ya terserah bian dah. Apa bian mau hakun mau begawi apa terserah dah. Yang penting bian umpat berang. Satu seorang sahabat namanya tidak salah Suhaib ini apa? Satu seorang ulun lupa nama sahabatnya. Satu sahabat ini sampai terus ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar ditanya kepada satu seorang sahabat, wahai fulan, pian hendak begawe apa? Jar dia, ulun terserah aja bang. Apa yang pian beri begawe apa? Ayo hak. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar gini aja, karena pian menjaga amanat. Ulun lihat pian benar-benar menjaga amanat luar biasa. Ulun suruh pian menjaga makanan. Disuruh jaga makanan. Imba disuruh jaga makanan. Sayyidina Abu Bakar dengan mestinya pergi kemana-mana keliling. Akhirnya hadang sampai hendak siang hari. Si Nuaiman nih lapar. Sudah jamnya nih. Kada dikasih duit sama Sayyidina Abu Bakar. Belum waktunya makan, kelaparan, lapar bener Nuaiman. Akhirnya datang ke sama-sama, wahai fulan, ulun hendak makan, lapar bener. Kada kawak tunggu Sayyidina Abu Bakar. Kada, pokoknya ulun hendak minta makan. Sebuting roti barang, lapar. Kada, kalau biar mau kada, ulun akan bikin masalah. Pilih aja yang menjolong ulun roti, apa ulun bikin masalah sama biar. Akhirnya merah wajah satu orang, Allah kayak apa yang satu memaksa, yang satu ulun menjaga amanat benar-benar. Akhirnya ya sudah, dan bikin masalah barang, ulun milih menjaga makanan aja. Oh begitu leh. Akhirnya datang tuh keliling ke pasar Nuaiman. Akhirnya Nuaiman pergi ke tempat perdagangan hamba sahaya. Perdagangan hamba sahaya. Dijelasin perdagangan budak, perdagangan hamba saya. Biasanya ini 500 dirham, 200, 300 segini. Harga-harganya dicantumkan pada zamannya. Dan Nuaiman mempandir sama orang yang berdagang. Ulun hendak berjual juga. Ulun punya hamba saya sebuting. Ulun kada berjual 500, 300, 20 aja. Hah? 20 aja. Ulun hendak berjual. Ketika hendak berjual 20, bujur kah? Ada murah kayak gini hamba saya. Bujur, tapi minta maaf lah, punya aib sebuting. Ketika nanti dia bilang, "Bian ini hamba saya," dia pasti bilang ini, "Kada, ulun ini orang merdeka, ulun bukan hamba saya, ulun ini orang bebas." Allah. Oh begitu leh, nggih. Sini ulun aja, diajak dari jauh. Tuh, yang menjaga makanan. Tuh leh. Itu hamba saya. Oh begitu leh, dijolongi 20. Dijolongi, akhirnya si pedagang hamba saya ini mengambil si satu seorang sahabat Nabi ini. Diambil,
Pian umpat ulun, bukan. Ulun bukan hamba saya, ulun orang merdeka. Ulun sudah tahu aib pian, sudah wahai nek, ulun sudah tadi jelaskan nggak? Bos pian tadi. Kalau biasanya pian tuh punya penyakit satu. Kalau saya bukan hamba saya orang merdeka. Sudah ulun tidak pikir pandir pian, yang penting pian ulun butuh tenaganya pian aja. Dibawa Allah. Sayyidina Abu Bakar datang, ketika datang, mana sih ini? Suwaid apa? Satu orang sahabat namanya ulun lupa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya, mana itu fulan itu? Dengan nyamannya, ini Nuaiman banyak duit doh ini. Di zamannya 20 rumah berduit sudah ini. Nukar segala macam, nukar makanan, nukar ini, nukar tuh, nukar oleh-oleh gesan Nabi ulang umat. Dengan lantangnya dengan santainya. Mana seseorang sahabat? Jangan Nuaiman, ulun sudah jual Sayyidina Abu Bakar. Pujuk kan jual aja. Sudah ulun jual. Dengan nyamannya, ulun sudah jual tuh ke pasar tadi. Akhirnya ditebus sama Sayyidina Abu Bakar, dibawa ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sampai tertawa luar biasa, sampai gigi geraham Rasulullah terlihat di mata wajah para sahabatnya. Sampai perawi mengatakan bahwasanya 1 tahun itu ketika Rasulullah ini ada tamu datang, Rasulullah itu berpandir cerita tentang Nuaiman. Ada tamu berpandir Nuaiman ini begini, diceritakan dari saking bahagianya Rasulullah. Allah ketawa Rasulullah ini. Sampai gigi geraham Rasulullah kelihatan di wajah di para wajah Nabi, para sahabat Nabi. Sangat luar biasa. Sampai kan ulun jelaskan tadi bahwasanya nanti Nuaiman bisa-bisa masuk surga itu sambil ketawa aja. Subhanallah. Sampai di waktu pada ada suatu hari Nuaiman ini nyantai. Ketika santai di situ waktu itu ada kedatangan Rasulullah, kedatangan delegasi tamu-tamu dari luar negeri. Pengen mengetahui, bahwasanya tamu-tamu pengen mengetahui gimana agama Islam. Dari kerajaan-kerajaan mana datang seberatan kepada Rasulullah. Ketika sudah datang, diikat untanya, masuk, dijelaskan dari Rasulullah. Di luar ini ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dan Sa'ad bin iya. Itu Pian tahu Sayyidina Umar adalah sosok yang pemberani. Sayyidina Hamzah adalah sosok yang pemberani. Akhirnya Nuaiman nyantai. Datang hendak ke rumah Rasulullah, nyantai. Tahu-tahu Nuaiman ini pengen duduk-dudukan orang sini dudukan di luar tuh. Dudukan di depan rumah tuh apa nyantai-nyantai leh, duduk hendak berbandir-bandir. Sayyidina Hamzah nih bercanda sama Nuaiman. Ya Nuaiman, dan lihat kada tuh untanya yang dari negara jauh, ganalnya unta tuh. Untanya ganal, ini kalau Nuaiman, ganal benar nih unta aja. Kawak bikin sate. Pestane nanti malam Nuaiman. Wani kah bian jadi bercanda si Hamzah. Wani kah bian tuh nyembelih potong. Wah, wani aja asap yang kada bebandir sama Rasulullah, kada bebadah. Dikiranya si Hamzah cuma bercanda-bercanda aja. Allah. Akhirnya ketika sudah dikira bercanda, melihat ke depan lagi tempat ikat unta, ternyata kepala dan badannya sudah terpisah. Allah, kaget nih Sayyidina Hamzah. Allahu Akbar. Pujuan juga ternyata Nuaiman. Akhirnya Allahu Akbar. Ketika itu Nuaiman bilang apa? Ulun nitip lah nek
unta dulu sumat, ulun keluar, kena kalau sudah Rasulullah kada mencari, ulun datang lagi. Pusing semua sahabat. Allahu Akbar, apa yang hendak bebandir yang kena kita bebandir kepada Rasulullah. Allah pusing nih Rasulullah kalau keluar habis kita aja. Ketika benar yang terjadi, ternyata Rasulullah keluar. Ketika keluar melihat delegasi, unta kami bagaimana ya Rasulullah, unta kami Rasulullah. Sudah terpisah kepala sama badan. Allahu Akbar. Dilihat sama Rasulullah Sayyidina Hamzah. Diam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sa'ad. Dilihat, diam semua. Dak kau bebandir lagi. Para sahabat. Sampai-sampai bilang apa? Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman kerjaannya Rasulullah. Allah, ya sudah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk mengambil duit, mengambil ini untuk menggantikan tamu ini untanya 2 kali lipat. Biar apa? Biar tidak tercemar atau biar tidak dilihat tidak baik agama Islam ini. Jadi digantikan 2 kali lipat oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai, nah Rasulullah, sekarang saatnya kita untuk ngejar Nuaiman. Saatnya wah ini Nuaiman ini sampai pergi jauh perbatasan mau sampai di pinggiran Madinah, sampai dari jauhnya lari Nuaiman. Akhirnya Nuaiman ketemu seorang sahabat yang akhirnya satu seorang sahabat yang di mana sahabat ini pernah mengikut atau ini peperangan Badar. Namanya Miqdadul Aswad. Akhirnya Nuaiman memandang, wahai Miqdad, wahai sahabat Nabi, sahabat yang mulia, engkau nih yang dicintai Rasulullah SAW, yang 4 peperangan Nabi. Ada apa wahai Nuaiman? Kenapa engkau sampai jauh-jauh ke sini? Ke RW kami kenapa jauh-jauh? Ulun dikejar sama orang-orang jahat, wahai Miqdad. Allah. Bolehkah ulun ini masuk ke dalam sumur pian? Namanya selagi engkau sahabat Nabi, selagi kau silakan sembunyi di dalam sumur. Dan sembunyi dalam sumur, keluar lagi nih Sayyidina Nuaiman. Wahai Miqdad, jangan pernah berjanjilah kalau ada yang betakun ke ulun, betakun nama ulun, biar jangan jawab kalau ulun di sini. Jangan Miqdad, nggih, ayo ha. Walaupun itu Rasulullah kaget, masa Rasulullah sampai ke RW kami juga? Kada mungkin juga. Ayo kada bang, ye. Ya? Allah. Ketika sudah sembunyi, tahu-tahu berjelang berapa waktu, Rasulullah datang. Allahu Akbar, jangan. Rasulullah ke RW kami jauh-jauh. Kaget Miqdad. Akhirnya Rasulullah bertanya gini kepada Miqdad, wahai Miqdad, pian melihatkah Nuaiman di mana? Waduh, ya Miqdad, kada dijawab Rasulullah, dijawab ulun sudah terjanji sama Nuaiman. Allahu Akbar, pusing. Kayak apa dah? Merah wajah Miqdad. Allah. Nih lihat nih jawaban sahabat Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, mata ulun tidak melihat atau menghadap kepada Miqdad, tapi tangannya nunjuk di bawah sumur. Lihat, mata ulun kada melihat Nuaiman, tapi tangannya menunjuk kepada Nuaiman. Lihat tuh sahabat Nabi, luar biasa. Akhirnya di muka sumur nih, wahai Nuaiman, engkau nih bikin malu ulun Nuaiman. Kada Rasulullah, yang bikin masalah tuh yang 4 pian tuh ngejar ulun wahai Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah ke belakang, Nuaiman lari pulang. Allahu Akbar. Hah? Subhanallah. Ada di sini seperti Nuaiman nih. Banyak.
Nuaiman nih banyak seperti Nuaiman. Nuaiman nih sosok sen ke kanan, beloknya ke kiri. Maju disuruh maju, mundur. Jangan-jangan tuh yang bilang sen ke kanan belok ke kiri, amalannya apa yang dikerjakan Nuaiman paling mengamalkannya juga. Banyak. Kita nih harus bisa menjadi contoh. Contoh, kita menjadi suami yang baik, contoh Habibuna Muhammad. Kita menjadi pemimpin yang baik, contoh Nabi Muhammad. Sebagaimana perjuangan Habibuna Muhammad sangat-sangat luar biasa untuk pian seberataan. Waktu menunjukkan sudah jam Bujar masa jam lagi lucu juga kayak itu ulun kadang banyak mandir asli panas badannya beban dia kada nyaman guru ulun guru umat menggetar mek gini mudahan guru bin sebelah tahan mudahan banyakkan umur sehat walafiat mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau keberkahan dari orang yang lebih tua mudah seberatan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati Muhammadin fitani ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana mamadaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana zambana ya wasi'al karami wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yafi'u mazidah rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tahir rahmatillah عدد ما في علم الله الصلاة والسلام من دائما بدون الله اللهم صل على سيدنا محمد خاتم وسبق نصر الحق والحق والهدي إلى الصراط المستقيم المقدر الله وانجزر الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله اللهم صل على النور صلى الله على محمد بنورك رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وحسن في علم وبركة في رزقنا وتوحنا وبركة بعد الموت وهون علم بسكرة الموت وجد من النار والعافية عند الحساب اللهم نسألك حبك وحب النبيك وحب عمل يحبك الله حبك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واتقنا إماما اللهم سخر ما سألك من عبدك نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم ونعوذ بك مستعاذك منه عبدك رسول نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسبحان عزة يصيبا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita ucapkan terima kasih kepada Habib Ridho yang telah mengisi ceramah tadi. Kemudian kita dapat mengamalkan daripada nasihat-nasihat fatwa-fatwa Hasidin. Kepada para undangan dipersilahkan ke rumah yang telah mengundang-undang kita, atau tolong diarahkanlah, tolong diarahkan nih supaya kada salah masuk rumah. Ya. Sempurna majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Binnya kah? Yang dibawa sedang bawa kah? Satu lagi sahabat Suhaib bin dingin juga. Ulun tapi ini. Allah lupa aja. WL. Berganti lagi. Ya ada
Ukur di sungai apa? Ukur di sungai apa? Ya, mau diregistrasi lagi. Bahari ya, bahari. Tahu mas. Ya. Ukur di mana? Atau kegiatan di Mortapus ada kegiatan 2 hari kamu. Sana khidmat gitu kan. Main dalam deh, di dalam Di sungai dulu. Kartunya ndak kawal lagi ya? Dia udah nomor siapa lagi? Allah. sangat. Kita guru di wadah. Wah, di mana? Wajahnya Marnis. Di situ kak. Para ulun-ulun. Baik. Itu lebih ringan piananya bang. Berencana itu. Di mana? Nah, Di mana?